Nasib laga Timnas Indonesia versus Taiwan dan Lebanon jadi sorotan. Sebab, kondisi di tanah air kini tengah tidak kondusif menyusul demo yang terus berlangsung di berbagai daerah. Duel Timnas Indonesia versus Taiwan dan Lebanon dalam FIFA Matchday September 2025 pun terancam. Sebab, laga itu akan digelar beberapa hari lagi di tanah air. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda akan tantang Timnas Taiwan dan Lebanon. 2 laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia akan hadapi Taiwan lebih dahulu pada Jumat, 5 September 2025. Kemudian, pada 8 September 2025, skuad Garuda akan tantang Lebanon. Meski bertajuk uji coba, 2 pertandingan ini penting bagi Timnas Indonesia guna persiapan mentas di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Irak dan Arab Saudi pada Oktober 2025 di ajang tersebut. Kini, nasib duel Timnas Indonesia versus Taiwan dan Lebanon pun jadi sorotan. Apakah laga ini akan tetap digelar? Pasalnya kini, kondisi di tanah air tengah tak kondusif karena demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Tetapi, sejauh ini, PSSI belum memberi pengumuman apapun soal laga digelarnya 2 laga tersebut. Dilansir dari akun Instagram Timnaspedia, IDN, FIFA pun punya aturan khusus soal situasi darurat atau force majeure. Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat 12 tentang venue, waktu kick-off, dan sesi latihan. Jika asosiasi tidak mencapai kesepakatan mengenai tempat pertandingan, konfederasi yang bersangkutan akan bertindak sebagai mediator dan memberikan rekomendasi kepada FIFA. FIFA akan membuat keputusan akhir, bunyi peraturan FIFA. Bukan hanya itu, aturan juga tertuang dalam aturan FIFA pasal 1 ayat 5.4 soal pengunduran diri, pertandingan tak dimainkan, dan pembatalan pertandingan. Pertandingan apapun yang tidak dimainkan atau yang dibatalkan, kecuali dalam kasus force majeure yang diakui oleh FIFA, dapat mengakibatkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta yang relevan oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan Kode Disiplin FIFA, tulis FIFA dalam peraturannya. Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan tersebut dimainkan ulang. Lanjutnya, menarik kini menantikan nasib pertandingan tersebut. Selain FIFA Matchday September 2025, Indonesia juga akan menggelar pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal bulan depan. Di sisi lain, Kelvin Verdong memulai petualangannya bersama NEC pada tahun 2021 ketika dipinjamkan dari klub Portugal, Famalicão. Performanya memuaskan hingga klub itu mempermanenkannya pada tahun 2022. Sejak itu, Verdong selalu jadi pilihan utama di posisi bek kiri. Penampilannya stabil di Eredivisie dengan catatan kontribusi yang cukup mengesankan. Ia tidak hanya kokoh di lini belakang, tetapi juga produktif membantu serangan. Hingga musim panas 2025, ia sudah turun di 164 pertandingan resmi. Dari jumlah tersebut, Verdong berhasil menorehkan 8 gol dan 9 assist. Catatan ini menunjukkan betapa lengkapnya peran yang ia mainkan di NEC. Tak heran bila klub besar Eropa mulai melirik jasanya. Kini perjalanan sang bek Timnas Indonesia sepertinya akan memasuki babak baru. Ia memastikan segera mengangkat kaki dari Nijmegen menuju Prancis. Secara kontrak, NEC sejatinya masih memiliki Verdong hingga tahun 2028. Hal itu membuat banyak pihak menduga kepindahannya tak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, situasi berubah begitu rumor menarik Lille menyebutkan, Lille memang tengah menanamkan amunisi tambahan di posisi bek kiri. Klub Ligue 1 menilai Verdong cocok untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Meski NEC masih membutuhkan jasanya, tawaran dari Lille dinilai sulit untuk ditolak. Nilai transfer yang diberikan klub Prancis itu mencapai angka signifikan. Pergerakan ini membuat posisi Verdong di NEC semakin rawan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time.